wa nudiba limusallin tawajjuhun linahwi jidarin aw amudin min kulli syakhisin tulur difa'i sulusa dira'in fa'aksar wa ma bainahu wa baina aqibil musalli salasatu al-ru'in fa'aqallah. Dan disunnahkan bagi orang yang sholat itu menghadap bagi seumpama tembok atau tiang daripada tiap-tiap sesuatu yang berdiri, yang adapun panjang tingginya itu 2/3 hasta atau lebih, dan adapun jarak antara tiang itu dan antara tumit orang yang sholat yaitu 3 hasta atau kurang. Suma'in ajaza anhu falinahwi asad mafruzatin kamata'in. Kemudian jikalau ia lemah daripada seumpama tembok, maka menghadap kepada seumpama tongkat yang ditancapkan, kamata'in seperti barang-barang harta benda. Fa'illam yajidhu nudiba bastu musallat, maka jikalau tidak mendapati ia akan tongkat, maka disunatkan menggelar sejadah tempat sholat, kasajadatin seperti sejadah. Suma'in ajaza anhu khatta amamahu khattan fi salasati adru'in ardan aw tulan wa huwa awla. Kemudian jikalau lemah ia daripada tempat sholat sejadah, maka menggaris ia di depannya dengan menggaris pada 3 hasta, padahal lebar atau panjang. Wa huwa aula, dan memanjang itu lebih utama. Li khabari Abi Dawud, karena ada hadis riwayat Abu Dawud, idza shalla ahadukum falyaj'al amama wajhihi syai'an. Apabila sholat oleh salah seorang kamu, maka hendaklah ia membuat di depan wajahnya akan sesuatu. Fa illam yajid falyansib 'asan, maka jikalau tidak mendapati ia, maka hendaklah menancapkan ia akan tongkat. Fa illam yakun ma'ahu asan falyakhutta khattan, maka jikalau tidak ada bersama dia yaitu tongkat, maka hendaklah menggaris ia dengan menggaris. Summa la yadurruhu ma marra amamahu, kemudian tidak mengapa akan dia oleh sesuatu yang lewat di depannya dia. Wa qisa bil khatti al musalla, dan dikiaskan dengan menggaris oleh sejadah. Wa qaddima ala al khatti, dan didahulukan sejadah atas menggaris. Li'annahu azharu fil muradi, karena bahwa sejadah itu lebih dohir pada yang dimaksud. Wa tartibul madhkuru huwal mu'tamadu, adapun tartib yang disebutkan itu adalah qaul mu'tamad, khilafan lima yuhimuhu kalamu Ibnul Muqri, berbeda pendapat bagi apa yang menyangkakan akan dia oleh kalamnya Imam Ibnul Muqri. Famata adalah an rutbatin ila madunaha ma'al qudrati 'alaiha kanat kal'adam, maka kapan-kapan pindah seseorang dari satu martabat kepada yang di bawahnya disertai mampu atas martabat itu, maka adalah
madunah itu martabat yang bawah itu kal'adami, yaitu seperti tidak ada. Wa yusannu alla yaj'ala sutrata tilqa'a wajhihi bal an yaminihi aw yasarihi, dan disunahkan oleh bahwa tidaklah meletakkan iakan sutra di depan wajahnya, bahkan di sebelah kanan atau sebelah kiri. Wa kullu sofin sutratun liman khalfahu in qaruba minhu, dan adapun tiap-tiap sof yaitu sutra bagi orang yang di belakangnya jika dekat oleh orang yang oleh sof itu daripadanya. Qala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi, sutratul imami sutratu man khalfahu, adapun sutranya imam yaitu sutra bagi orang yang di belakang imam. Intaha, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih membahas tentang sunnah sholat yang dilupakan oleh kebanyakan orang, yaitu hukum sutra. Malam hari ini kita berbicara tentang sutra. Apa itu sutra, saudara? Sutra itu adalah ma yansibuhul musalli amamahu alamatan lissolati liman ilmururi bayna yadaihi. Sutra itu adalah sesuatu batasi pandangan ketika kita sholat, agar kita sholatnya bisa khusyuk dan konsentrasi pikiran kita ketika sholat. Ini tujuan disyariatkan sutra. Saudara sekalian, apa hukum sholat menghadap sutra? Kata kitab kita ini, wa nudiba li musallin tawajjuhun li nahwi jidarin aw amudin min kulli syakhis. Sutra ini, saudara, membuat sutra hukumnya sunat. Kalau sholat jangan enggak kita kudu buat sutra. Sunat hukumnya. Namun bila mana kita sholatnya jadi imam atau sholatnya sendirian, ini sunat buat sutra. Bila kita jadi imam atau sholatnya sendirian. So nanti di ujung kata Imamul Baghawi rahimahullah, makmum itu sudah cukup memadai sutranya dengan sutra imam. Artinya terwakili jadi makmum dengan sutra imam. Dan perlu diketahui sutra ini ada 4 tahapan. Jadi maratibus sutra arba'ah. Kita harus paham ini tentang sutra.
ini nih, apakah kudu buat kayak begini nih, tuh di depan. Apa kayak gaduh begini, apa enggak begitu? Ntar kita terang. Ada 4. Yang pertama, sutra itu yang kagak geser-geser. Jadi sutra itu pembatas sholat, pembatas sholat kita. Mana batasan orang yang boleh lewat di depan kita, mana yang tidak, gitu. Pembatas sutra ini. Jadi ada 4 tingkatan pembatas tuh. Yang pertama, yang kagak geser-geser. Mana tuh? Tembok. Sholatnya ngadepin tembok, ngadep tembok, jangan jauh dari tembok, begitu. Terus 1, 2, masih ini juga yang gak gerak-gerak, contoh yang gak gerak. 2, tiang, itu nggak gerak-gerak tuh. Itu masih tingkatan pertama. Tembok, tiang, ini bangunan biasanya begitu. Mana lagi? Pohon, begitu, ngadepin pohon. Ini kalau kagak di masjid sholatnya kayak di kebun, begitu, di sawah, terus ada gumuk, begitu tuh, begitu, bunen, begitu. Nah itu namanya enggak bergerak. Di bawah ini nomor 2 adalah yang kita pasang, contoh tongkat, kasih tongkat depan kita tuh, kayak tiang-tiang nih yang orang merekam nih, itu sama dengan tongkat karena bisa dibawa, enggak tiap di sini. Kalau di sini aja kira-kira gimana? Kayaknya sih hilang juga ya. Tongkat, begitu, kursi, meja yang kayak begitu. Apalagi ya, tas, ente bawa tas, kan gendong-gendong tas, taruh di depannya tuh tas, begitu. Itu tingkatan nomor 2. 3, sejadah, kasih sejadah, kayak gini nih, sejadah, kasih sejadah. 4, sejadah tuh bisa sejadah bentuknya, bisa sorban, apa aja kan, begitu. Tapi ini tingkatan 3, kita kudu ngurut misalnya. 4, bikin garis, tahu di garis, iya, digurat begitu. Ini kalau di lapangan, kalau di masjid digaris-garisin, jauhnya kita bobres. Gitu. Di garisnya ini yang bagus. Bagaimana garisnya? Garisnya bukan di depan, boleh di depan. Kayak gini garis, kita ibaratnya sono garis. Namanya ini melebar, kurang bagus. Yang bagus memanjang. Di sebelah kanan kita garis, kasih tali rapia sebatas garis ini. Enggak di depan kita, di kanan atau di kiri, kasih garis untuk nyiriin, jangan dilewati. Begitu, jangan dilewati. Begitu, jangan dilewati. Jadi perlu nggak kayak gini nih? Ini kan ada tulisannya apa ini ya? Tuh, ini nih.
Kelihatan nggak saudara? Iya. Perlu nggak kayak gini nih? Nah, begitu. Ini kalau saudara sholatnya di Tegalan perlu. Kalau di masjid nggak usah, boros-boros. Begitu. Di Tegal, begitu. Tongkat segala macam. Yang nggak ada tembok, nggak ada tiang. Di masjid ada tembok nggak sih? Oh nggak ada. Jadi pakai kayak ini mau orang dagang. Nggak apa-apa, jangan diomel. Zaman kita juga nggak ada. Tapi nggak apa-apa orang dagang yang diomel. Wah, iya orang usaha. Moga hasil ya kan. Begitu. Namanya gak ada begitu. Coba kalau sampai banyak, ada 2.000 apa enggak sumbangan lagi buat bikin gudang mati. Enggak apa-apa, sejadah udah cukup. Bukan harus ada ini, kan udah sejadah di masjid. Enggak begitu. Tapi yang dalam dagang kan peluang lumayan. Ya enggak apa-apa. Kata kita ini tingkatan pertama, wa nutiba li musallin tawajjuhun li nahwi jidarin aw amudin. Orang yang sholat yaitu sendirian atau jadi imam, itu sunat menghadap sutra. Tingkat pertama. Apa tingkat pertama tuh? Tembok. Udah biasa kalau imam, kalau di masjid pasti depan mihrabnya tembok, jadi nggak perlu udah ada tembok. Begitu imam, begitu sholat sendiri, begitu cari tembok dulu. Kalau sendiri jangan di pintu, udah sendiri barisnya di pintu. Begitu. Mana Jumat lagi cakep, berangkat sih 10:30 gitu, tapi nyarinya pintu, duduknya di situ. Suruh ke depan, nggak usah, sini aja. Emang apa? Cepet pulangnya. Padahal sholat aja dulu, udah mikirin pulang. Mana yang kayak begitu tuh ngaji juga orangnya, mikirin pulang. Begitu. Ntar pikirin sholat dulu. Iya begitu. Gitu. Nanti kita aturan sutra. Bila mana sutra itu tingkatan pertama, tembok, apa tuh? Tiang, begitu. Tiang, pohon, gitu. Di masjid mah pohon nggak ada, insya Allah ya, dalam tuh, gitu. Tiang sama tembok dah, bener nggak? Begitu. Maka aturan daripada sutra ini, kalau ada tembok, upayakan kalau sholat sendiri, sholat sunat contohnya, atau jadi imam, upayakan dekat dengan tembok. Intinya dekat dengan sutra dari berbagai tingkatan. Dekat dengan sutra, dekat dengan sutra. Imam Abu Dawud di dalam sunannya, begitu juga Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya meriwayatkan daripada Sayyidina Sahal bin Abi Khazmah radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum ila sutrati falyadnu minha. Bila seorang kamu sholat menghadap sutra, dekati dengan sutra, jangan jauh. Ibarat tembok di sini padahal kosong, kita sholatnya di tengah, jangan. Itu sama aja pandangan kita banyak. Pandangan kita
banyak, pandangan kita banyak, pandangan dekat dengan sutra. Kedua, tulur tifaihi sulusa dirahim. Berapa tingginya sutra yang standar dalam agama? 2/3 hasta. Sehasta itu 50 cm. Kira-kira 2/3 itu berapa tuh? 30-an lah ya. 30 berapa itu? Udah 30 cm kan? 33 ya, 33 udah 30 ke atas. Jadi kalau mau buat kayak begini minimal 30 cm ke atas tingginya. Kayak gini nih tinggi, jadi enak. Pembatasnya antara kita dan sutra itu, sutranya tingginya minimal 30 cm. Ketiga, jarak kita dengan sutra itu 3 hasta, 1,5 meter atau kurang dari segitu. 1,5 meter, 1,5 meter jaraknya. Artinya jangan panjang-panjang, kejauhan itu. Jadi 1,5 meter jarak. Kalau tembok, tiang, insya Allah kalau tiang itu lebih dari itu. Karena minimal 30 cm ke atas. Kalau tiang tinggi, nggak apa-apa. Itu udah sutra tiang tuh, nggak perlu kita buat-buat bagaimana, cukup dengan tiang aja. Begitu, nggak apa-apa. Itu begitu. Kata kita ini tingkatan pertama, yaitu yang tetap. Jadi sholatlah upayakan dekat tembok, tapi temboknya kaca, iya dekat kaca ya. Begitu, jangan terjadi masalah. Buat dekat tembok atau dekat tiang. Cari tuh kalau sholat kita sendiri umumnya nih, atau jadi imam. Itu begitu. Upayakan. Summa in ajaza anhu, kemudian bagaimana kalau nggak ada tembok, nggak ada tiang, kayak sholat id sebagian muslim di lapangan bola, atau kita sholatnya di kebun, di tegalan, begitu sholat kita, begitu di terminal sholat kita. Itu bagaimana? Maka tingkatan 2, apa tuh? Apa tingkatan 2? Tongkat. Kasih tuh tiang begitu tuh buat kita kalau sholat, taruh depannya buat batas. Ini batas, ini maksudnya apa? Kalau kita sholat di depannya, nggak apa-apa dia lewat beribu-kali ya, karena itu namanya batas. Tapi kalau di depan kitanya, antara kita sama sutra itu haram lewatnya, dosa. Nanti kita terangin hukumnya bila sutra udah benar adanya. Begitu, udah benar adanya. Jadi kalaulah sutranya itu tiang yang ditancepin, di sini contohnya kamatain seperti barang-barang biar gak apa-apa, tas. Kan kita bawa tas tuh, taruh tas di situ di depan, begitu, tas depan kita, begitu, tas saja enak. Saudara nggak usah bawa-bawa begini ya di tasnya. Udah tas aja udah jadi apa? Jadi sutra, udah tas aja ditaruh di depan tuh. Tasnya itu depan. Itu maknanya ini batas gue sholat loh. Lo mau lewat depannya tas, jangan di sebelah marinya tas dekat kita ya. Begitu.
terjadi. Itu maknanya kamatain itu sama kayak tongkat gitu, kursi, lekar, begitu. Itu lekar taruh depannya kita, udah terjadi. Sutra juga lekar itu begitu, sutra juga lekar itu jadi nggak kaku muslim. Begitu. Kalau enggak ada juga nih tas, enggak ada juga tuh kursi, lekar, tongkat, ini kan tingkat 2 nih, tingkat 3. Ini kalau enggak ada, gitu. Ya itu kasih sejadah. Udah cukup sejadah, bawa sejadah, gelar sejadah. Di depan sejadah kita lewat 1000 kali kagak dosa. Di depan sejadah kita, tapi injak sejadah kita dosa. Injak sejadah kita, itulah sutra sejadah tuh. Sutra enggak perlu begini, sejadahnya udah jadi, begitu, udah jadi orang udah ada sejadah itu, udah sutra itu sejadah itu, gitu. Itu tingkat 3 tuh sejadah tuh, bahasa musola kasajadatin. Kalau tidak ada sejadah, garis kasih tali rapia, tahu tali rapia, dibentangin dari kita ke depan, begitu. Terjauhnya 1,5 meter ya, supaya kita bisa lupus itu. Jangan sampai panjang banget, kasihan orang lewat susah amat kalau kita selesai gitu. Itu namanya disebut sutra. Dari mana nih dalilnya disuruh pakai sutra ini? Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadis di dalam Sahih Ibnu Khuzaimahnya daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian juga Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, kata Nabi, la tusalli illa ila sutrati wa la tada ahadan yamurru baina yadayk. Kata Nabi, Anda jangan sholat kecuali Anda kudu ngadep sama sutra. Kalau sholat ngadeplah ke sutra. Jangan biarkan orang mondar-mandir di depan Anda, karena bakal mengganggu kekhusyuan Anda. Kasih sutra, kasih sutra. Begitu. Bahkan dalam lanjutannya Nabi bilang, fa'in aba faltuqatilu. Kalau dia ada orang udah dikasih sutra mau lewat juga, maka kita cegah dia. Cegah. Pakai tangan kanan. Kalau si tangan masih nerobos juga, nggak ada cara. Nggak dosa. Dosa dia. Begitu. Kenapa suruh diituin? Kata Nabi, fa inna ma'ahul qarina. Karena setan bersama dia. Yang kita tonjok bukan dia, tapi setan yang sama dia. Jangan marah, begitu ngepretnya dia. Tapi jangan tonjok dulu, alami dulu. Kalau dia masih ngotot juga baru nggak ada cara. Kalau ngotot begitu, itu begitu. Kok urutannya kayak begini? Tahapannya dari mana ini sampai kudu tertib tahapan ini? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di dalam kitab sunannya, Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli amama wajhihi syai'an, fa illam yajid falyansib 'asala, fa illam yakun ma'ahu 'asa falyakhutta khattan thumma la yadurruhu ma marra." Kata Nabi, bila seorang kamu sholat, maka buatlah di depannya sutra. Apa itu sutranya? Yang kagak gerak, yaitu apa? Tembok, apalagi tiang, apalagi ya pohon, begitu yang rancak jatuh. Kalau kagak ada, maka pasang tongkat tancepin, panah ke apa ada tancepin. Kalau nggak ada garis, nah yang ketiga tadi kan ada sejadah, tapi Nabi bilang kalau nggak ada garis, sebelum garis ini kasih sejadah. Kalau nggak ada sejadah, garis. Kalau sudah Anda buat sutra, kagak ngapa siapa aja yang lewat di depan sutra Anda, kagak dosa, boleh. Kalau kita udah gelar sejadah, ini kayak gini nih, sejadah udah digelar, orang lewat di sini bukan itu yang modal mati, enggak dosa. Itu orang lewatin orang sholat, enggak, uang udah ada batasnya, udah ada batas. Jadi bikin pembatas. Tujuannya apa ini? Biar fokus sholat kita. Lihat jalan tol. Kenapa biar orang ngebut di jalan tol itu umumnya selamat? Karena dibikin pembatas. Apa pembatasnya di jalan tol itu? Kalau dia nggak belok, gundukan, naik, turun, tahu sekian lagi naik. Kalau lempeng, bahaya. Kalau nggak lurus saja rata, itu sering terjadi tabrakan karena terlalu asik. Tapi dengan belok, pandangannya berbatas. Depan kita bakal belok, jadi kita juga hati-hati karena mau belok. Atau kita nanjak, itu jalan tol, teknologinya udah begitu. Itu untuk apa tujuannya? Membatasi pandangan. Kalau nggak dibatasi pandangan repot. Ini ilmu filsafatnya dari ngaji ini, termasuk ibu-ibu pergi ke mall, itu repot kalau tidak dibatasi pandangan. Biasanya saban malam Sabtu pergi ke pasar malam yang di situ tuh berapa itu? Oh, minggu pagi itu yang udah biasa di situ kan tahu tuh. Begitu. Itu ada tuh pasar malam, ya kan? Pasar malam. Dikasih sama lakinya 100.000. Nih buat pasar malam 100.000. Itu luar biasa. Walaupun di kampungnya dia nggak bakalan pulang kalau belum tutup. Dari sini ke sana, sini ke sini. Mudah-mudahan dia aja. Belinya yang pertama kali yang dilihat dengan rumahnya. Itu begitu. Dikasih sama lakinya duit 500.000. Kan meningkat itu 400%. Benar nggak? Begitu. 500.000. Jangan ke mall. Yang tadinya girang di rumah, alhamdulillah baik banget. Malu itu. Jangan ke PIN. Gitu kan dari City. Itu karena nggak dibatasi pandangan, nggak ada rencana apa yang mau dibeli dari rumahnya. Berubah sampai sono, melihat merek 1 juta, lihat merek 700, ada laki geblek yang masih miskin, geblek. Padahal udah naik 400. Itu kenapa? Karena nggak dibatasi pandangan. Begitu kita hidup, sutra nih, batasi pandangan. Kita ini golongannya
2A. Ya, mainnya main 2A. Jangan eselon, stres, ngeluh mulu. Jangan. Begitu. Kita mainnya orang kaya, ya hilang nikmat Allah sama kita. Begitu. Ini batasi pandangan. Ini dalam dunia filsafat, tapi kita mulai kajian filsafat, kajian fikih, sholat, ngadep sutra, biar fokus pikiran dan kemana-mana. Kalau kita langsung hadapin tembok, udah itu doang yang kita lihat. Tapi kalau kita jauh nih kayak sekarang, jauh saya nih dengan tembok sholat, apa aja kelihatan. Makin banyak yang dilihat, makin stres deh. Begitu. Makin banyak yang dilihat, makin stres. Fokus saja itu. Begitu. Sholat begitu. Kalau kita terbuka di sholat di tengah-tengah, kiblatnya kemari, banyak dilihat, itu apa aja kelihatan. Dan itu nggak fokus untuk mendapatkan kekhusyuan, repot adanya. Nah, tertib tahapan sutra ini benar-benar diperlukan. Artinya bukan sekadar boleh pilih bikin sutra, boleh sutranya tiang, boleh tembok, boleh tongkat, boleh sejadah, boleh garis, bukan boleh, berurutan. Sehingga walaupun kita pakai sejadah, sholatnya dekat pintu, orang lewatin, jangan salahin. Kita halangin, dia nerobos, biarin. Salah kita. Oh, ada tembok. Kenapa nggak dekat tembok kalau saya sendiri? Karena ini kudu urutan. Kalau tembok ada, lalu kita milihnya bukan tembok, sejadah, maka sejadah sama dengan bukan sutra adanya. Sholat dekat tembok, tembok ada di masjid, pakai ini, padahal ada tembok. Lewatin aja nggak apa-apa. Gitu. Kenapa? Karena tertib urutan itu perlu. Bukan opsi, tapi kudu tertib susunan. Pertama tembok, tiang, pohon. 2 yang kita buat, tancepin, lekar, kursi. 3 sejadah yang kita bisa bawa kemana-mana. 4 garis. Ini kudu berurutan. Kudu berurutan. Kudu berurutan. Tuh begitu. Karena itu kata Fathul Mu'in, famata adalah anduk batin ila madunah mangkudut yang kanat kal ada. Bila orang itu pindah ke tahapan rendah, padahal dia bisa yang lebih tinggi, tahap 1 bisa pindah nomor 4, nomor 3 atau nomor 2, maka sutra dianggap tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau sholat sendiri cari tiang, cari tembok, buat batas. Kalau kita udah benar sutranya mengikuti aturan yang diatur oleh agama, bagaimana aturan lanjutannya? Bila sutra telah dibuat, kita jangan membiarkan orang lewat di depan kita. Wajib kita halangi. Orang kudu kita halangi. Jangan lewat depan kita. Enggak boleh. Enggak boleh. Karena itu Ibnu Umar meriwayatkan hadis seperti di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yastatiruhu minan nas, fa arada ahadun an yajtazahu baina yadayhi falyadfa'hu." Kata Nabi, bila seorang kamu sholat menghadap sutra, lalu ada orang lewatin antara kita dan sutra, cegah dia, cegah. Kita jangan diam aja.
tangannya begini, cegah. Sebab kalau kita udah buat sutra benar, haram hukumnya orang lewat di depan kita. Sholat haram. Kalau kita sutranya udah benar begitu. Sejadah, kita udah gelar sejadah. Ada orang injak sejadah kita lagi sholat, haram, dosa. Maka supaya jangan dosa, amar ma'ruf nahi mungkar, lagi sholat aja disuruh cegah, jangan injak sejadah kita. Depannya boleh 1000 kali ke depannya. Itu namanya bukan depan orang sholat namanya. Kalau sudah dikasih sutra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara larangan keras orang yang lewatin orang yang sholat yang sutranya sudah benar. Seperti hadis yang disampaikan oleh Imam Abu Juhaim Al-Ansari radhiyallahu taala an, kata Nabi, "Lau ya'lamul maru baina yaday musalli mada alaihi minal ithmi lakana an yaqifa arba'ina kharifan khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Kata Nabi, andai orang yang melewati orang yang sholat itu tahu dosanya segede apa, pasti dia memilih berdiri 40 tahun nungguin dia salah. Lebih baik dibanding lewatin orang yang sholat yang udah ada sutra. 40 tahun diri masih mending. Saking apanya? Gedenya dosa ngelewatin orang yang sholat yang sudah ada sutranya. Kecuali kita harus pahami, bila dia melanggar aturan, sholat enggak pakai sutra, lewatin, kagak dosa, salah dia, kagak dosa, salah di. Dua, sholatnya dekat pintu, padahal masjid luas, orang mau keluar, itunya itu doang, lewatin nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Salah dia, namanya dia sendiri melanggar aturan, nggak apa-apa karena dia yang melanggar. Nah, kalau kita nunggu dia salah, lama kita nggak bisa keluar, lewatin. Kecuali mana lagi? Kalau batal, kita sholat di barisan pertama, baru serakaat sholat kentut, kita jangan pakai pura-pura diem aja di situ. Begitu diem, ya kata dia kan nggak boleh lewat dalam sholat. Yang bagaimana yang nggak boleh? Harus tuntas agamanya, jangan sepotong. Kalau ente kentut diterusin neraka masalahnya. Jadi bagaimana? Keluar, langkahin ke orang sholat nggak apa-apa. Kalau nggak ada jalan, cuman diatur adab keluarnya, ditutup hidungnya. Nanti di depan nih ada keluarnya begini nih, tutup hidungnya biar nggak mengganggu kekhusyuan orang. Coba itu namanya ittaqu madzon nasu, hindari prasangka buruk orang. Kalau kita baru 2 rakaat langsung jalan aja, atau masyarakat sholat langsung jalan makrab sholat, tuh teman kita yang sampingnya yang dilewatin, ini baru pulang umroh kayak begini nih, ajaran baru ini, sholat dhuhur serakaat, emang nggak bener ini, gitu. Wah ya dia nggak ikut travel kita sih gitu. Jadi apa aja lagi sholat, apa aja diomongin begitu tuh, karena bikin buruk sangka orang. Tutup hidungnya, orang akan kenapa dia tutup hidung? Mimisan, udah berhenti tuh otak dia dengan dia pikiran, oh mimisan, udah berhenti, nggak bakalan kemana-mana. Kalau dia nggak pakai begitu tuh, emang payah juga nih orang. Padahal ngaji udah lama, dulu apa aja di otaknya, emang melek kayak gitu, apa aja otaknya tuh, nyalain terus. Nah, maka kita jangan begitu, tutup hidungnya.
langkain, enggak apa-apa. Dibanding terusin berbahaya. Terusin berbahaya. Kayak ada nih, diterusin berbahaya. Stop aja, stop. Berbahaya. Menyerah aja dan nyerah. Karena bakal besar-besar lagi. Gitu. Kalau diterusin, udah stop aja. Begitu. Itu aturannya, begitu aturan. Tapi kalau orang tuh nggak pakai sutra, dilewatinya enggak apa-apa. Kalau udah digelarin sejadah atau ini nih rida pasang, buat nyiriin kita sholat biar fokus. Buat nyiriin handphone nggak usah, kantongin aja. Kalau handphone ntar yang dia sholat ada ngambil ada nyalain Allah gitu. Kalau di sholat handphone diambil, ya salah, handphone ditaruh di situ. Kalau ditaruh situ sekalian duitnya begitu. Kalau depannya handphone doang, yang atas, kalau atas kan nggak numpuk begitu. Biar kita rapi, kantongin aja, kantongin. Tuh begitu. Maka kata Imam Baghawi, sutranya imam kan tadi bilang yang pakai sutra itu sholat sendirian atau jadi imam. Bagaimana kalau makmum? Makmum sutranya imam, sutranya kita. Begitu. Sutranya makmum udah cukup. Begitu makmum nggak usah bikin sutra lagi, udah imam aja. Apalagi di masjid udah tembok udah jadi. Makmum dua ya makmum depannya buat batas dia. Itu udah jadi yang kayak begitu. Inilah sutra. Pahami betul urutan-urutan aturan daripada sutra ini. Tapi kita masih belum tuntas kajiannya. Meski uraian ini saya singkat masuk, masih ada beberapa uraian bagaimana kalau sutra itu ada, apa yang harus dibolehin, apa yang tidak, itu nanti di depan. Ini masih sekali pertemuan lagi, enggak tuntas saya bacanya karena enggak cukup waktu untuk menuntaskan. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Allah.